Kembali lagi dalam program Siaran Pendidikan Interaktif, masih bersama saya Renhard Sirait dan juga Pak Puji Raharjo dari SMA 96 Jakarta. Dan kita juga masih membahas mengenai sosiologi pastinya untuk teman-teman di rumah. Dan tak lupa saya mengingatkan, siapkan pertanyaan Anda melalui telepon, SMS, ataupun juga melalui Facebook. Dan nanti untuk teman-teman di rumah yang tidak dapat menyaksikan acara ini langsung dari TV, dapat mengakses video on demand live streaming di tva.kemdikbud.go.id. Dan kita kembali lagi bersama dengan Pak Puji untuk membahas mengenai sosiologi. Bagaimana Pak? Kita masuk ke dalam indikator yang terakhir ya Pak ya? Betul ya. Sudah banyak sekali pembahasan kita yang menarik pada hari ini Pak. Iya, kalau yang tadi adalah bagaimana masyarakat multikultur tadi, maka yang segmen terakhir ini kita akan bahas sikap yang perlu ya, yang ada di dalam masyarakat multikultural. Karena kalau sikap ini tidak dipelihara dengan baik, tidak dibiasakan, bahkan harus menjadi karakter, maka masyarakat ini akan sering terjadi konflik karena potensinya perbedaan tadi sangat luar biasa. Selain untuk mempersiapkan untuk ujian Pak, pasti mempelajari ini sangat penting bagi kita bangsa Indonesia ya Pak ya, karena kita hidup dalam multikultural. Multikulturan dan para siswa di rumah pemirsa itu kan memang nanti akan menjadi bagian dari masyarakat. Baik. Yang seperti itu. Menarik sekali Pak. Silakan Pak, kita masuk ke dalam pembahasan. Baik, kita lihat indikator untuk yang sekarang ini menjelaskan hubungan struktur sosial masyarakat multikultural dengan proses integrasi sosial dan perilaku yang sesuai dengan kehidupan multikultural. Nah, kalau kita lihat struktur sosial dalam masyarakat yang berbeda tadi, ya secara horizontal tadi, ada yang namanya interseksi, ya, struktur interseksi sosial, yaitu satu persamaan di antara perbedaan. Jadi kalau misalkan dua orang berbeda, misalnya kita gitu ya, mungkin suku kita berbeda, agama kita berbeda, tempat tinggal kita beda, profesi kita beda, tapi kebetulan kita ada yang mengikat, yaitu sama-sama harus siaran di TVA ini. Maka saya dengan Mas Rizal bisa bareng-bareng di sini. Itu yang namanya interseksi. Ya, ada satu persamaan yang di antara perbedaan itu. Baik, Pak. Nah, kalau ada interseksi, maka muncul integrasi, ya integrasi sosial. Nah, di sini dalam masyarakat yang integrasi sosial ini perlu sikap yang positif, diantaranya adalah toleransi, menghargai dan nasionalismenya harus tinggi. Ya, kalau tiga hal ini menjadi karakter masyarakat kita, ya insya Allah ini integrasi sosialnya akan berjalan dengan baik. Nah, kalau yang terjadi strukturnya itu konsolidasi sosial, berarti di situ ada penguatan dari perbedaan. Makin menguat, potensi konfliknya makin tinggi. Maka timbul disintegrasi sosial. Nah, kenapa timbul hal-hal disintegrasi itu? Ini bisa disebabkan oleh sikap yang negatif. Di antaranya adalah primordialisme. Kesukuan ya Pak ya? Di antaranya kesukuan adalah sesuatu yang dia pelajari bahwa sejak lahir, bisa suku, bisa agama gitu ya. Nah, ini primordialisme. Etnosentrisme, terlalu kesukuan ya, kesukuan, mengukur wah itu jelek, yang bagus kan suku saya gitu, etnosentris. Dan juga fanatisme yang berlebihan. Ini juga bahaya ini ya. Sangat bahaya Pak. Bahaya. Misalnya daerah ini ya. Nah, ketika ini bicara fanatisme daerah, yang penting daerah saya. Wah, ini konflik akan terjadi. Contoh yang mungkin di dalam sepak bola aja ya. Ada dulu nih ya, bukan sekarang, istilahnya bonek. Dia fanatisme daerah, asal tim kesebelasannya bermain, dia dengan bondo nekat katanya ya bonek itu. Dia yang membela mati-matian gitu ya. Walaupun mungkin dia tidak ngerti apa sih sebenarnya gitu. Nah, ini fanatisme yang sangat berlebihan. Sebenarnya aspek-aspek ini Pak penting sekali untuk kita pelajari ya Pak ya, karena balik lagi sebagai bangsa Indonesia, kita hidup dalam masyarakat multikultural ya Pak ya. Kita sangat erat dengan istilah integrasi, disintegrasi. Betul. Integrasi harus tetap kita ciptakan demi keutuhan NKRI ya, negara kesatuan. Walaupun kita beda-beda, oke nggak apa-apa, tapi kita harus tetap dalam payung negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, benar sekali Pak. Kita lanjut ke dalam pembahasan Pak. Nah, baik. Kita lanjut ke dalam sini. Apa sih pengaruh positif dalam masyarakat multikultur? Kekayaan budaya daerah. Memang daerah akan menjadi budaya yang bermacam-macam tadi ya. Suku bangsa Indonesia itu lebih dari 200 gitu ya. Itu ada kekayaan daerah. Nah, solidaritas sosial sebagai bangsa akan menjadi tinggi.
dengan perbedaan yang kemudian kita anggap itu sebagai sinergi, ya. Ada suku Batak itu akan penting untuk suku Melayu, Sunda penting untuk Jawa, Jawa penting untuk Ambon, Ambon penting untuk Papua. Maka ini akan sinergi, maka soliditas sosialnya akan tinggi, gitu ya. Kemudian kebanggaan terhadap bangsa, kita bangga dengan bangsa Indonesia. Tidak ada dunia ini negara yang seperti Indonesia, yang memiliki banyak suku, macam-macam perbedaan, ya, tapi bisa menyatu, gitu ya. Sekali. Kemudian kita harus mempunyai satu pegangan landasan ideologi, ya, yang harus nasionalisme. Kemukakan dulu, kedepankan nasionalisme, barulah ke daerah boleh, ke suku boleh. Tapi nasionalisme menjadi payung utama supaya bangsa kita tetap bersatu dan berlandaskan ideologi Pancasila. Betul, landasan Pancasila. Itu pengaruh positifnya, bagaimana Pak dengan pengaruh negatifnya Pak? Nah, pengaruh negatifnya diantaranya adalah prasangka buruk terhadap kelompok lain. Jadi kadang-kadang suku ini berprasangka terhadap kelompok suku lain itu jelek, gitu ya. Wah, padahal itu nggak benar, gitu. Orang ini biasanya seperti ini, gitu. Betul, ya, betul. Bahkan yang bahaya lagi timbul a priori, belum tahu tapi sudah jelek. Timbul fanatisme yang berlebihan, ya. Oh, suku saya yang paling baik. Potensi konflik makin menguat karena ya kesukuan tadi. Ancaman terjadinya disintegrasi bangsa. Nah, ini pengaruh yang cukup harus kita waspadai, ya, dalam bernegara. Ya Pak, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan soal latihan Pak, kita akan menjawab telepon terlebih dahulu. Halo. Baik. Ya, halo, selamat siang. Ya, dengan siapa di mana? Dari Rifanto di Gorontalo. Ya, Rifanto lagi. Silakan Rifanto. Iya. Pertanyaannya, jelaskan sistem masyarakat Indonesia. Jelaskan. Berdasarkan kehidupan sosial berbudaya. Jelaskan sistem masyarakat Indonesia berdasarkan sistem sosial berbudaya. Iya. Ya, baik. Terima kasih Rifanto. Ya. Terima kasih. Intinya sebenarnya Pak, bagaimana sih sistem masyarakat di Indonesia dengan perbedaan yang budayanya yang berbeda itu Pak? Iya, baik. Jadi kalau kita bicara masyarakat Indonesia, ya sistemnya itu yang memang tadi ya multikultur, ya, terkait dengan ini. Nah, sistem yang kita bangun adalah sistem yang terayomi dalam negara kesatuan. Kebangsaan, nasionalisme itulah yang menjadi sistem yang harus kita bangun. Bukan ke daerah-daerah, walaupun daerah-daerah itu punya sistem sendiri, tapi itu adalah kita harus anggap kayak subsistem. Subsistem yang mengakar dan menguatkan sistem. Sistem kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila tentunya, ya. Nah, itu seperti itu Riwanto, ya, supaya baik. Kita menjadi bangsa yang besar. Baik Pak. Ya, sekarang kita menjawab pertanyaan dari SMS Pak di 0821288 sekian-sekian. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan fanatisme? Iya. Baik. Tadi sudah kita bahas Pak, ini merupakan salah satu dari masyarakat kultural pengaruh negatif ya Pak ya? Betul, betul. Bagaimana Pak? Sebenarnya fanatisme itu adalah paham untuk melakukan sesuatu, mendukung sesuatu, mempersepsikan sesuatu itu dengan penuh dengan penuh kekuatan, kemauan, ya, penuh daya seperti itu. Nah, fanatisme itu penting. Misalnya tentang bangsa kita harus fanatik, tetapi yang nggak baik tadi disebutkan fanatisme yang berlebihan. Jadi harus sesuai dengan porsinya ya Pak. Porsinya, betul. Memang kita harus, daerah saya juga harus saya bangun, itu fanatisme daerah. Tapi tidak boleh fanatisme ini lalu mengacaukan, mengalahkan pada daerah lain. Wah, daerah lain itu nggak boleh begitu, karena daerah saya yang nomor satu. Ini fanatisme yang berlebihan. Baik Pak. Begitu. Sekarang kita masuk ke dalam soal Pak, soal latihan untuk teman-teman di rumah nih. Baik. Nah, kemudian seorang remaja yang berasal dari Ambon sangat menyukai tarian cakalele yang berasal dari Maluku. Dan kurang menyukai kesenian daerah lain. Sikap remaja tadi tidak sesuai dengan kehidupan multikultural karena dilandasi primordial, A. keagamaan, B. kedaerahan, C. kesukuan, D. keyakinan, E. ideologi. Nah, soal ini, kita lihat dia dari Ambon, tarian cakalele dari Maluku, dan kurang menyukai kesenian daerah lain. Gitu ya. Nah, di sini berarti nanti akan muncul kehidupan primordial tentang apa? Tentang kesukuannya. Suku saya cakalele adalah kebetulan tarian daerah dari suku Ambon, Maluku. Oke. Untuk soal selanjutnya Pak. Baik.
Nah, konflik horizontal yang terjadi pada masyarakat Majemuk sering dilatar belakangi oleh adanya perbedaan kelompok pendatang dan pribumi, ini komposisinya. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu ciri masyarakat Majemuk adalah A. Terjadi potensi konflik berdasarkan primordialisme, B. Muncul pemimpin yang secara nasional, C. Mempunyai pengalaman sejarah politik berbeda, D. Jenis dan bentuk pekerjaan pokok, E. Mudah dalam mengembangkan demokrasi. Nah, soal ini karena pendatang pribumi, maka yang sering tadi disebut di depan, sering terjadi potensi konflik primordialis. Jadi itulah soal-soal yang kira-kira nanti akan menjadi pembahasan juga ya Pak ya, dalam untuk teman-teman mempersiapkan ujian mereka untuk kenaikan kelas ya Pak ya. Betul. Ya, untuk teman-teman di rumah demikian seluruh penjelasan mengenai sosiologi pada hari ini oleh Pak Puji Raharjo. Dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, akan ada kuisi kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Dan untuk itu telah hadir dan bergabung bersama kami di sini Kak Irfan untuk membawakan kuisi kuadran. Halo Kak Irfan. Halo Kak Reinhardt. Halo Pak Puji. Halo juga. Apa kabar Kak Irfan nih? Baik sekali dan semangat buat bagi-bagi hadiah tentunya buat adik-adik di pastinya rumah. ya. Nah, kira-kira Kak Irfan soalnya ini akan sulit nggak untuk teman-teman di rumah nih? Soalnya mudah, sangat mudah sekali malah. Makanya untuk teman-teman di rumah, kalau Harus tadi nonton dari awal ya Pak ya, Iya. pasti akan bisa menjawab pertanyaan Pastinya. Kak. Baik Kak, Baik, silakan terima Kak kasih Irfan. Kak Reinhardt. Baik teman-teman, ini di kuis si kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Halo teman-teman, kita bertemu lagi dalam acara kuis si kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Wah, senang sekali nih rasanya Kak Irfan bisa bagi-bagi hadiah lagi nih buat adik-adik di rumah yang mampu menjawab pertanyaan si kuadran kali ini. Langsung saja telepon di 0800 140 3046, 0800 140 3046. Jangan lupa passwordnya si kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Karena Kak Irfan akan bagi-bagi hadiah menarik persembahan dari televisi edukasi buat teman-teman di rumah pastinya. Langsung saja kita bacakan soalnya hari ini. Berikut ini yang termasuk perilaku positif dalam masyarakat multikultural, yaitu A. Toleransi, B. Primordialisme. Berikut ini yang termasuk perilaku positif dalam masyarakat multikultural, yaitu A. Toleransi, B. Primordialisme. Oke, langsung saya telepon di 0800 140 3046. Sudah penelpon, halo si kuadran. Cerdik, cepat, cermat, ceria. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Chandra di SMP kita dulu Pi. Oke, dengan Indra. Oke, langsung saja apa jawabannya, A atau B? A. Yakin? Jawabannya A. Yakin? Oke, selamat Indra, Anda mendapatkan hadiah menarik persembahan dari televisi edukasi. Jangan tutup dulu teleponnya ya. Baik teman-teman, itu dia Indra yang telah memenangkan hadiah si kuadran kali ini. Sekian kuis si kuadran, kita kembalikan lagi ke Kak Reinhardt. Silakan Kak Reinhardt. Ya, terima kasih Kak Irfan. Dan demikian tadi kuisi kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Dan selamat untuk kamu tadi yang telah berhasil menjawab pertanyaannya. Dan kita kembali lagi nih untuk bersama dengan Pak Puji Raharjo. Dan kita masuk ke dalam pembahasan atau kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Bagaimana Pak untuk kesimpulannya materi kita Pak dari awal kelompok sosial, multikultural, dan lain sebagainya? Baik. Kelompok sosial itu selalu terjadi karena manusia itu hidup. Ya. Ketika dia hidup, dia akan bergabung satu dengan yang lain. Ya. Nah, kelompok sosial ini tentu akan menjadi berbeda-beda karena latar belakang yang berbeda. Nah, perbedaan itu seringkali terjadi potensi konflik. Ya. Nah, ini yang harus dikelola, maka perlu ditanamkan yang namanya multikulturalisme. Paham untuk supaya perbedaan tadi bukan menjadi sebuah konflik, tetapi harus menjadi sinergi sebagai suatu kekayaan budaya bangsa. Nah, maka masyarakat Indonesia yang multikultural ini perlu menanamkan dalam dirinya sebagai karakter bahwa kita adalah bangsa yang satu. Kita ciptakan integrasi sosial demi kejayaan bangsa Indonesia. Ya, Pak, ya. Mungkin Bapak sedikit Pak ada trik atau masukan untuk teman-teman di rumah untuk mempersiapkan ujian mereka Pak untuk kenaikan kelas. Kalau untuk sosiologi itu biasanya soal itu memang jawabannya agak mirip. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa dalam STEM atau pokok soal itu pasti ada kata kunci yang akan mengarah kepada jawaban. Benar sekali. Nah, oleh karena itu carilah kata kunci itu, pahami kalimatnya sehingga jawaban itu akan menjadi tepat yang kita pilih. Ya, terima kasih. Ya, untuk teman-teman di rumah demikian tadi penjelasan atau kesimpulan dari Pak Puji dengan tentang apa yang telah kita bahas pada hari ini. Dan terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini. Saya Reinhardt Sirait, Pak Puji Raharjo, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Tetap semangat untuk mempersiapkan ujiannya dan sampai jumpa.